Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita bakal ngomongin tentang MicroStrategy nih, yang katanya lagi dituduh munafik karena sebenarnya mereka jualan Bitcoin padahal ngakunya nggak pernah jualan Bitcoin. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, oke guys, langsung aja. Jadi intinya MicroStrategy sekarang lagi dituduh untuk jualan Bitcoin karena sebenarnya mereka ngaku mereka tuh selalu hold Bitcoin dan nggak pernah jual Bitcoin mereka sama sekali. Nah, tapi ada beberapa analis kripto dan juga analis blockchain yang menggali-gali nih, mengulik-ngulik, katanya ternyata MicroStrategy itu melakukan pump and dump alias jual terus beli, terus jual terus beli. Jadi buat naik turunin harga Bitcoin biar mereka dapat untung lah intinya. Nah, jadi ini rumornya lagi rame banget dan ternyata MicroStrategy CEO Michael Saylor tuh udah membantah rumor ini. Jadi buat yang belum update, di sekitar tanggal 21 sampai 24 ini tuh banyak rumor kalau misalnya MicroStrategy jualan Bitcoin yang juga buat harga mayoritas kripto sekarang turun karena Bitcoinnya juga turun. Jadi salah satu yang menuduhnya ini yang membuat asumsi adalah Peter Schiff, salah satu analis yang juga terkenal di Twitter dan juga di dunia kripto. Jadi Peter Schiff tuh ngomong kalau dia tuh baca beberapa artikel yang intinya menyimpulkan kalau misalnya Michael Saylor dan MicroStrategy tuh diem-diem mereka melakukan pump and dump atau menjual Bitcoinnya terus membeli lagi biar dapat keuntungan dan bikin harganya volatil. Jadi rumor yang beredar tuh didasarkan oleh wallet address yang tulisannya ini nih guys. Jadi wallet addressnya nih udah gue buletin dan ini gue lihat di BitInfoCharts alias scannernya katanya emang ada pergerakan naik turun sih emang, tapi rata-rata naik karena emang MicroStrategy selalu akumulasi. Buat kalian yang bingung bacanya gimana, jadi intinya ini yang garis biru ini adalah balance dia atau jumlah Bitcoin yang dia miliki. Terus yang merah ini balance-nya dalam bentuk US dollar. Jadi lihatnya di yang warna biru aja. Jadi kalau mereka beli harusnya jumlahnya naik atau garisnya naik. Kalau misalnya mereka jual, garisnya tuh turun. Dan ini bisa dilihat ada turunnya dikit tapi nggak selalu pump and dump banget lah. Jadi asumsinya bisa jadi kurang benar, tapi ini kita lihat dulu. Nah, jadi emang orang-orang asumsinya di akhir sini kan, di kemarin lah 3 hari yang lalu atau sehari yang lalu. Dan ini bisa dilihat emang terjadi pergerakan turun dan asumsinya emang mereka tuh percaya kalau misalnya MicroStrategy nggak pernah jual karena ngakunya emang nggak pernah jual, tapi ternyata bohong dan ini dilihat emang pergerakannya tuh turun. Tapi bisa dilihat ini tuh dalam bentuk address doang guys, jadi nggak ada yang bisa pastiin kalau ini tuh MicroStrategy karena wallet address ini emang udah kontroversial banget dan dia salah satu holder terbanyak Bitcoin yang ada di dunia Bitcoin. Jadi ini addressnya tuh udah banyak masuk ke rumor-rumor yang beredar tentang pump and dump Bitcoin dan sekarang asumsinya rumornya bahwa address ini tuh punyanya MicroStrategy. Jadi coba kita lihat dulu apakah benar. Nah, kalau kita lihat dari Twitter, balik lagi emang Michael Saylor kalau ada rumor langsung satset langsung aja dibantah. Dan ini dia ngomong abis rumornya banyak beredar, dia ngomong kalau misalnya orang-orang harus tahu kalau misalnya MicroStrategy buat perubahan dalam corporate strateginya atau dalam perusahaannya, either jual atau beli Bitcoin, mereka pasti ngomong ke para pemilik sahamnya melalui SEC atau Securities and Exchange Commission atau OJK-nya Amerika lah. Jadi mereka pasti ngelapor dulu kalau mau jual atau beli Bitcoin dan ngelapornya tuh ke pemerintah dan juga ke pemegang sahamnya. Jadi nggak bisa semena-mena pump and dump lah, karena kalau mau pump and dump kan jual belinya cepat dan kalau mau jual beli laporan dulu itu lama, nggak bisa langsung pump and dump. Nah, jadinya ini bisa dilihat dia ngomong kayak gitu dan ya tanggapannya bercampur banget sih. Ada yang bilang bohong, ada yang bilang benar. Nah, jadi pas ditelusurin lebih dalam ternyata emang tadi yang gue bilang wallet address ini tuh udah masuk ke beberapa rumor. Jadi nggak cuma MicroStrategy doang, tapi udah masuk ke beberapa rumor. Jadi nggak MicroStrategy doang, tapi ada beberapa rumor terkait pump and dump yang juga terikat sama wallet ini. Pas ditelusurin, jadi buat kalian yang belum tahu, di dunia kripto itu ada yang namanya website oxt.me. Ini tuh adalah salah satu tools untuk blockchain forensik. Jadi kalau kalian tahu blockchain forensik tuh intinya buat ngetrace, intinya kalau dulu tuh kan sering banyak hacker. Jadi buat ngetrace hackernya, walletnya tuh kayak wallet ini ditransfer ke wallet ini, dari hackernya ke sini buat nyuci biar nggak ketahuan, itu bisa di track. Nah, salah satu tools buat nge-tracknya untuk Bitcoin tuh namanya oxt.me. Nah, jadi oxt.me ini tools yang salah satu gue lagi pelajarin juga. Mungkin kalau tertarik nanti bisa komen di video ini buat kita belajar bareng-bareng. Intinya buat ngeplot kayak gini guys, dari satu wallet masuk ke wallet lain. Nih, dari satu wallet masuk ke wallet lain nih, nyebarnya kemana aja biar ketahuan. Jadi untuk hacker biasanya tuh mereka habis ngehack atau habis ngemanipulasi harga, mereka langsung transfer ke wallet lain biar nggak ketahuan nih mereka ngehold berapa. Dan karena biasanya kan ketahuan yang dihack tuh berapa jumlah Bitcoin, terus
ya tinggal dicocokin aja wallet yang megang jumlah segitu dan ditanya-tanyain ke ownernya. Nah tapi biasanya hacker tuh pintar, mereka kayak langsung nyebar lah ke wallet mana-mana biar nggak ketahuan yang mana aja yang bekas hack, yang mana yang punya asli lah, bukan hack. Nah ini biasanya buat nge-trace plotnya, dia nge-send kemana-mana dan ini dibentuk kayak gini guys. Jadi dari satu wallet ke wallet lain, nyebar-nyebar. Ini tuh titik-titiknya tuh adalah wallet semuanya nih guys, wallet address semuanya, dari titik kecil sampai titik gede. Jadi ini emang benar-benar forensik dan biasanya buat ngelacak hacker dan buat nge-recover stolen crypto atau crypto yang dicuri itu bisa pakai OXT.me ini kalau untuk Bitcoin terutama. Nah ini toolsnya emang udah jadul dan banyak yang nggak tahu, tapi ini lumayan keren sih. Gue juga lagi belajar beberapa bulan terakhir lah, karena emang pusing banget asli. Jadi pas udah di track sama analis-analis dan blockchain forensik people, orang-orang yang belajar blockchain forensik, pas di track tuh ternyata ada rumor lagi nih tambahan guys. Jadi kan tadi emang wallet ini katanya punya MicroStrategy, tapi pas di trace kayak gitu ternyata wallet ini tuh ada beberapa asumsi. Nah asumsi yang pertama ini katanya punya Bittrex, salah satu exchange. Terus asumsi kedua juga katanya ini wallet tuh punya Gemini. Jadi intinya setelah di track tuh ternyata ini walletnya exchange, karena emang jual belinya cepet banget, dan wajar kalau exchange jual belinya cepet karena dia nyesuaiin sama permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Nah jadi sekarang yang jadi suspek atau orang tersangkanya adalah Bittrex, terus juga Gemini, terus katanya juga OKX, terus Coinbase juga katanya yang punya wallet ini, dan ada beberapa exchange lainnya, tapi 4 itu yang katanya paling kenceng nih. Jadi Coinbase, Gemini, OKX, sama Bittrex. Jadi kalau misalnya emang benar, ya bisa dibilang ini bukan dari MicroStrategy dan Michael Saylor tuh nggak bohong. Tapi kalau misalnya benar pun, ya gak ada yang tahu karena emang belum terikat sama exchange manapun, dan MicroStrategy wallet tuh cold wallet, jadinya belum bisa di track, alias emang harus butuh proses yang lama lah. Dan sampai saat ini gue pribadi belum ngeliat ada yang nge-track sedalam ini pakai blockchain forensik ini. Jadi kita harus nunggu aja, atau kita bisa track sendiri kalau kalian mau nonton bareng-bareng. Jadinya nanti langsung komen aja di video ini. Tapi buat sekarang harusnya sih Michael Saylor jujur, karena emang dia kalau mau jual atau beli ya harus laporan dulu ke pemerintah, dan kemungkinannya kecil untuk dia pump and dump secara cepat, kecuali kita nggak tahu. Dan kita bisa track sendiri langsung lewat Blockchain Explorer atau Bitcoin Explorer kalau mau lihat, tapi emang butuh proses seperti yang gue bilang tadi. Jadi sekarang kalau misalnya mumpung bulan Ramadan nih, kita berprasangka baik aja lah kalau dia tuh nggak bohong. Karena emang MicroStrategy sekarang holdingsnya gede, dan kalau exchange yang ternyata jual beli cepet ya emang wajar, karena mereka exchange yang harus nyesuaiin sama demand atau supply dari market. Nah untuk kenapa market crypto sekarang lagi turun, kalau menurut gue pribadi ini tuh karena pernyataan dari The Fed hari Jumat kemarin. Jadi Jumat kemarin The Fed alias Bank Sentral Amerika itu baru aja bikin pernyataan kalau mereka bakal naikin suku bunga acuan sampai 50 basis point atau 0,5%. Jadi kalau kalian yang belum update, kemarin tuh kan sempat di bawah, ya sekitar 0%-an lah, sampai 0,25. Terus sekarang lagi naik lagi nih ke 0,5. Tapi ada kemungkinan naiknya ke 0,75 atau 1% langsung. Jadi kalau suku bunga acuan naik, harusnya sih orang-orang insentif untuk nabungnya jadi lebih tinggi, dan orang-orang ujung-ujungnya kemungkinan kalau misalnya nyari keuntungan yang aman ya harusnya lari ke fiat, karena suku bunga bank lagi menarik. Dan daripada ibaratnya gambling atau mencari resiko di aset beresiko kayak kripto, saham dan lainnya, ya mereka lebih aman nabung di bank, karena suku bunga acuannya udah naik lagi. Karena waktu pandemi kemarin suku bunga acuan pada turun, makanya orang mencari keuntungannya atau menjaga kekayaannya lebih baik ke aset beresiko yang returnnya lebih tinggi. Tapi karena sekarang mulai naik lagi, harusnya sih orang-orang pada pindah ke bank lagi kalau orang-orang kaya untuk menjaga kekayaannya. Nah tapi ini masih narasi, dan makanya sekarang emang saham, kripto lagi pada turun parah karena emang mereka aset beresiko. Jadinya harusnya ya ini jangka pendek aja, karena seperti yang kita lihat pas naik sebelumnya, suku bunga acuan itu kayak efeknya sebentar tapi habis itu naik lagi. Dan ini kemungkinan besar emang kalau efek-efek dari Bank Sentral Amerika ini ya kayak jangka pendek, jangka menengah, habis itu jangka panjangnya biasanya naik lagi. Jadi buat kalian yang holder mohon bersabar, karena ini juga sideways. Kalau gua pribadi sekarang ngelihatnya sideways di sekitar 35.000 US dollar sampai 50.000 US dollar. Jadi selama kita belum keluar dari dua zona itu, harusnya sih ya masih sideways terus, dan mohon bersabar aja karena ini relatif winter market. Nggak winter banget tapi ya sideways lah, nggak separah 2017 tapi sideways. Gitu aja deh guys update dari gua. Kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi di komen ini. Ada yang mau ditanyain langsung juga komen di video ini. Dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi, semua bisa kripto.